dengan Miss ya. Oke, baik, hari ini kita ada mata pelajaran fisika ya. Oke, dari materi yang sudah Miss sampaikan kemarin ya, setelah itu Miss ada memberikan 2 soal tugas ya. Oke, setelah Miss perhatikan, anak-anak ternyata sudah paham ya yang terkait tentang bagaimana untuk mencari besar gaya gravitasinya ya. Nah, terus bagaimana juga untuk mencari besar gaya gravitasi total jika ada 3 buah benda yang berada di dalam satu garis. Nah, oke ya. Nah, tapi ada juga yang Miss dapati ya, beberapa siswa yang masih bingung begitu ya. Masih bingung menggunakan rumus yang mana nih? Kalau misalkan untuk mencari besar gayanya, dan mana juga untuk mencari apabila dia ada perbandingan gaya, perbandingan gaya gravitasinya. Oke, baik ya. Coba diperhatikan ke papan tulis ya. Kemarin sudah Miss informasikan bahwa untuk mencari besar gaya gravitasi itu kita harus menggunakan rumus ini ya. Kita harus menggunakan rumus ini yang artinya adalah gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan massa 1 dikali massa 2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak lalu dikalikan dengan konstanta gravitasi. Nah, kalau yang kemarin 2 soal itu kan ditanyakan tentukan besar gaya gravitasinya. Nah, kalau untuk mencari besar gaya gravitasi, gunakan aja ini, ya. Jangan yang lain kita gunakan rumus yang lainnya. Karena apa? Kan sudah diketahui masanya. Sudah diketahui massa 1, massa 2, kuadrat jaraknya juga sudah diketahui dan konstanta gravitasinya. Nah, bagaimana kalau dia untuk gaya gravitasi total? Sama aja, ya. Bedanya apa dia? Dia ada 3 buah benda dalam satu garis, ya. Begitu dia. Oke. Nah, kemarin juga bisa ada sampaikan ya materi tentang, nah dari rumus ini dapatlah kita analisis bahwa ya gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan massa 1 kali massa 2. Nah, bagaimana dia untuk mencari rumusnya? Soal yang bagaimana nanti dia dipergunakan rumus ini? Nah, jadi kalau untuk perbandingan ini kita bikinlah seperti ini rumusnya. F1 dibagi F2 sama dengan massa 1 dikali massa 2 per massa 1 kuadrat dikali massa 2 kuadrat. Nah, oke. Itu untuk dia kalau dia berbanding lurus dengan massa. Nah, bagaimana kalau dia misalkan gaya gravitasinya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya, atau 1 per R dia ya. Oke, beginilah. Jadi kita buat rumusnya menjadi bagaimana? Ya, perbandingannya berarti gaya gravitasi pertama per gaya gravitasi kedua sama dengan, karena di sini dia gini ya, ini R kuadrat ya. Berarti kita balikkan ke atas dia kan, dia menjadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, kalau untuk mencari, untuk menggunakan rumus ini, Miss, bagaimana contoh soalnya? Ya kan? Misalkan begini, Ibu bacakan ya. Gaya gravitasi antara 2 buah benda yang massanya masing-masing M1 dan M2 terpisah pada jarak R adalah sebesar F gaya gravitasinya. Nah, jika jarak antara kedua benda dijadikan 2R, maka gaya gravitasinya adalah, nah begini dia, misalkan tadi contoh soal itu kan diketahui ada 2 buah benda ya kan, kita anggap adalah benda A dan benda B memiliki massa M1 dan massa M2. Nah, di sini kan dia bilang, Pak, yang pada jarak pertama ya, jarak benda A dengan B ya kan, kita anggap ini adalah jarak pertamanya adalah R. Nah, pada jarak di R ini ada besar gaya gravitasinya sebesar FAB. Nah, kemudian jaraknya dirubah. Nah, jaraknya itu dirubah ya, artinya jaraknya ditambah dia ya kan, menjadi 2R. Yang tadi jadi yang pertama R ya, dirubah dia menjadi 2R ya kan. Artinya di sini berarti ada dong gaya gravitasinya ketika jaraknya sudah berubah. Nah, kalau begini kayak mana dia? Soalnya dikatakan tentukanlah, kata dia kan, tentukanlah gaya yang ada di sini. Nah, kalau udah begini rumus yang mana kita gunakan? Apakah rumus ini ya kan, ataukah ini ya? Yang perlu kita ketahui adalah kalau dia sudah tentang perubahan jarak, artinya ya gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka rumus yang kita gunakan adalah ini ya. Kita gunakan itu menjadi bagaimana ya kan? Misalkan tadi kan sudah diketahui kan massa benda A yang pertama adalah M1.
massa benda B adalah M2. Artinya sama, massanya adalah sama dia kan? Oke, yang berbeda itu apa? Kuadrat jaraknya yang berbeda dia kan? Makanya menjadi, kita tinggal masukkan aja. Kita bikin perbandingan F1 per F2 sama dengan R2 dikuadratkan per ya R1 dikuadratkan. Nah, ada nggak nilai F1? Ya kan? Nilai F1-nya, nah kita perhatikan ya. F1, ya berarti yang ditanya dia, hitunglah gaya gravitasi yang di sini kan ketika jaraknya dirubah di 2R kan? Berarti yang ini yang harus kita cari, ya kan? Berarti F2 sama dengan, ya kan? Kita kalikan silang, ya. Ini kali ini, ya. Berarti menjadi R2